Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan yang kita percaya semua adalah anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya bagi kita semua sampai saat ini. Dan sebagai wujud rasa terima kasih kita kepadanya, di pagi ini, mari kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan selalu nyata bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru, yang kami imani ada berkat-berkat berlimpah dalam hidup kami. Kami rindu membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Mohon Tuhan menuntun kami dan menolong kami untuk bisa memahaminya, meresapinya, menghayatinya, dan menyatakan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Mohon ampun akan salah dosa kami, dan bersabdalah ya Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi ini dan renungan harian keluarga di hari ini, Kamis 16 April 2026, adalah tidak melihat tapi percaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dewasa ini ada banyak orang hanya percaya kepada hal-hal yang dapat dilihat dan dibuktikan secara langsung. Hal yang sama juga dapat kita lihat dalam Alkitab, manakala Thomas yang adalah salah seorang murid Tuhan belum percaya kepada Yesus yang bangkit jika ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Kisah itulah yang diceritakan dalam Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bagian ini menjelaskan bagaimana kebenaran itu harus dibuktikan melalui kesaksian secara fisik, melihat dengan mata kepala sendiri. Firman Tuhan saat ini menuntun kita pada mengenal kebenaran yang jauh lebih dalam, yakni tentang iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun tidak pernah melihatnya secara langsung. Bagi Rasul Petrus, inilah iman yang sejati, yang bukan didasarkan pada pengalaman fisik semata, tetapi menjadi percaya melalui pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan
melalui firman-Nya dan karya-karyanya yang besar dalam Roh yang kudus. Ini menjadi penting dan sebagai sumber kekuatan bagi jemaat di tengah penderitaan dan penganiayaan yang menghasilkan sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Sukacita adalah tertuju pada keselamatan yang kekal, sebagaimana yang telah dikerjakan Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan adalah kebenaran yang tak dapat disangkal oleh setiap orang percaya. Oleh dan di dalam firman itu, orang percaya dituntun untuk menerima, mengakui, dan mengasihi Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Iman membuat kita mengasihi Tuhan, sekalipun kita tidak pernah melihat secara fisik. Surat Ibrani menegaskan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebagai keluarga Kristen, baik sebagai orang tua dan sebagai anak-anak, serta semua yang ada di dalam rumah ini, hendaklah kita mengasihi Tuhan dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, seperti yang disaksikan kepada kita melalui kebenaran dalam firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah atas iman yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kuatkan kami agar kami dapat menjaga iman di segala aktivitas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalamnya anak Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.